oleh Imam Al-Ghazali, semoga Allah meridhoinya dan beserta keluarganya, yang berjudul Ihya Ulumuddin. Adapun bab yang ingin kami bahas tentang tata kesopanan, kasih sayang, persahabatan, persaudaraan, dan pergaulan dengan segala jenis manusia. Kitab yang kelima dari seperempat yang kedua dari adat kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa ada kalanya manusia hidup sendirian atau bersama orang lain, dan apabila sulit berkumpul dengan teman sesama jenisnya, tingkatan-tingkatan berteman itu akan kuat, lalu akan menjadi sebuah persaudaraan. Lalu apabila persaudaraan itu semakin bertambah, maka akan menjadi sebuah cinta, mihabbah. Lalu apabila cinta itu semakin bertambah, maka akan menjadi sebuah kasih, khullah. Dan orang yang dikasihi itu lebih dekat daripada orang yang dicintai. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kunta muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin walakin sahibukum khalilullah." Yang artinya, seandainya aku bisa memilih kekasih, niscaya aku ambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabatmu Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Contoh hadis di atas adalah hadis yang menjelaskan tentang kasih Allah kepada Rasulullah melebihi kasih Rasulullah kepada Abu Bakar saudaranya. Kasih itu ibarat di suatu keadaan di mana ia lebih berharga dibanding persaudaraan. Tentang persaudaraan, Rasulullah SAW bersabda, "Man zahzaha an tariqil muslimina yu'zihim man katabalahu bihi hasanah wa man kataballahu bihi hasanah aujabalahu bihal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menjauhkan dari jalan kaum muslimin sesuatu yang membahayakan mereka, niscaya Allah menulis baginya sesuatu perbuatan itu dengan kebaikan. Dan barang siapa ditulis oleh Allah sesuatu perbuatan kebaikan, niscaya dia mewajibkan surga baginya. Allah pun sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi itu perintah Allah dalam surah Al-Hujurat, bahwasannya kita itu sesama mukmin harus bersaudara, bukan menjatuhkan satu sama lain, mengadu domba dan mencela. Ibnu Abbas radhiyallahu anha pernah berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Ruhama'u bainahum", surah Al-Fat ayat 29. Berkasih sayang sesama mereka, itu artinya. Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu amalan yang aku bisa mengambil manfaat darinya." Rasulullah SAW pun bersabda, "I'zilil aza an tariqil muslimin", yang artinya, jauhkanlah bahaya dari jalan kaum muslimin. Jadi kita sesama muslim, sesama mukmin itu harus saling mendoakan, menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Dari Abu Musa meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min lil mu'minina kal bunyani yasudduhu ba'duhu ba'da", yang artinya, orang mukmin atas sesama mukmin itu bagaikan sebuah bangunan, di mana di antaranya menguatkan bagian yang lain. Bab tentang hak-hak seorang muslim. Sebagian hak-hak seorang muslim adalah agar mencintai bagi kaumnya, agar mencintai bagi kaum muslimin apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, dan membenci bagi kaum muslimin apa yang ia benci bagi dirinya sendiri. An-Nu'man bin Bashir pernah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka utmu tada'a lahu sa'iru jasadihi bil huma was sahar." Yang artinya,
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling kasih mengasihinya dan cinta mencintainya adalah seperti satu tubuh, di mana apabila satu anggota sakit, maka terpanggillah seluruh anggota tubuhnya dengan demam dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian hak-hak Muslim adalah agar tidak menyakiti seseorang dari kaum muslimin, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadaruna manil muslim?" Faqalu, "Allah wa Rasulahu a'lam." Qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Qalu famanal mu'min? Qala man amanahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Qalu famanal muhajir? Qala man hajara su'a wajtanabah. Yang artinya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengerti siapa itu orang muslim? Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, orang muslim adalah orang yang apabila orang-orang muslim aman dari tangan dan lidahnya. Mereka bertanya, siapa itu orang mukmin? Rasulullah bersabda, orang mukmin adalah orang yang mana orang-orang mukmin aman daripadanya pada diri dan harta mereka. Dan mereka bertanya, siapa itu orang yang berhijrah? Beliau bersabda, yaitu orang yang meninggalkan kejelekan lalu menjauhinya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian hak-hak orang muslim adalah agar bertawaduk dan tidak menyombongkan diri, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawaddau hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Yang artinya, Allah memerintahkanku agar kamu sekalian saling bertawaduk sehingga seseorang tidak sombong kepada yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Sebagian hak orang muslim adalah agar tidak mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata qattatun. Yang artinya, pengadu domba itu tidak masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, sebagian hak orang muslim adalah agar tidak berlebih dalam memutuskan hubungan kepada saudara muslim yang dikenalnya, lebih di atas 3 hari, manakala ia marah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yahillu li muslimin ay yahduru akhahu fawqa salasin yaltaqiyani yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang artinya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan kepada saudara muslim yang dikenalnya di atas 3 hari. Yang apabila mereka bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Sebaik-baik mereka adalah yang mendahului mengucapkan salam. Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Usyuka bitaqwallahi wa sidqil hadisi wa fa'il ahdi wa ada'il amanati wa tarkil khiyarati wa hibzil jadi wa rahmatil yatimi wa lainil kalami wa ba'dis salami wa ibdil janahi. Artinya, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah SWT, benar dalam perkataan, memenuhi janji, melaksanakan amanat, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, menyayangi anak yatim, lemah lembut dalam perkataan, memberi salam dan lemah lembut. Ada sebuah cerita dari Wahab bin Mudabbi. Ada seorang pemuda dari Bani Israel yang berpuasa selama 70 tahun. Dia berbuka setiap pada 7 hari dan dia selalu meminta kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah penglihatan untuk bagaimana cara setan menyesatkan manusia. Tapi doa tidak kabulkan. Dia pun berkata, kalau aku bisa melihat kesalahanku atau dosaku antara aku dan Tuhanku, niscaya itu lebih baik bagiku daripada perkara yang kuminta. Allah pun mengutus malaikat kepadanya. Malaikat berkata, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu. Allah berfirman, sesungguhnya perkataan yang kamu katakan itu lebih baik bagiku daripada ibadahmu yang telah lalu. Dan aku telah memperlihatkan dan membuka penglihatanmu. Maka lihatlah, ia melihat ada tentara-tentara iblis yang sedang mengitari bumi. Bukan manusia, melainkan iblis. Dia pun berkata, Ya Allah, siapa yang dapat selamat dari ini? Allah pun menjawab, orang waro atau orang-orang yang menjauhkan dari perkataan dosa atau orang yang lembut. Tentang perjanjian. Sebagian dari hak orang muslim yang tidak berjanji kepada sesama muslim dengan sesuatu perjanjian, kecuali ia menepati janjinya. Rasulullah SAW bersabda, Al-idatu atiyatun, janji itu suatu pemberian. Al-idatu dain, janji itu adalah hutang. Rasulullah SAW bersabda, Salasun fil munafiki, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya,
ada 3 perkara bagi orang munafik. Yang pertama, apabila ia berbicara, niscaya ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, niscaya ia tidak menepati janji. Yang ketiga, apabila ia dipercaya, niscaya ia berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah sumakun nafihi fahuwa munafikun idza shama wa shalla." Artinya, barang siapa yang 3 perkara itu kepadanya, niscaya dia disebut adalah orang-orang munafik walaupun ia sholat dan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah duduk, tiba-tiba beliau tertawa sehingga tampak kehidupannya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi engkau, aku telah mengorbankan ayah dan ibuku. Apa yang membuatmu tertawa?" Beliau bersabda, 2 orang dari umatku menunduk di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Dan salah satu dari keduanya berkata, "Wahai Tuhan, ambilkanlah penganiayaanku dari orang ini." Lalu Allah berfirman, "Kembalikanlah kepada saudaramu akan penganiayaannya." Lalu ia berkata, "Wahai Tuhan, tidak tersisa sedikit pun kebaikanku dari orang ini." Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang meminta, "Bagaimana kamu berbuat kepada saudaramu seakan-akan dia tidak mendapatkan kebaikannya?" Ia berkata, "Hendaklah ia yang menanggung daripadaku dari dosa-dosaku." Kemudian mengalir air kedua mata Rasulullah SAW. Karena menangis, beliau bersabda, "Sesungguhnya hari itu adalah hari yang agung, hari di mana manusia memerlukan orang-orang yang menanggung dosa-dosanya." Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang teraniaya, "Angkatlah penglihatanmu dan lihatlah di dalam surga." Ia berkata, "Wahai Tuhan, aku telah melihat kota-kota yang terbuat dari perak dan istana yang terbuat dari emas yang dikelilingi dengan mutiara. Untuk nabi siapakah itu? Atau untuk orang sidik siapakah itu? Atau untuk orang yang mati syahid siapakah itu?" Allah Ta'ala berfirman, "Ini untuk orang yang membayar harga." Lalu ia berkata, "Wahai Tuhan, untuk siapakah demikian itu?" Allah berfirman, "Kamu dapat memilikinya." Ia berkata, "Dengan apa wahai Tuhan?" Allah berfirman, "Dengan pengampunanmu terhadap saudaramu." Dengan terhadap saudaramu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kamu kepada Allah dan damaikanlah di antara kamu, maka Allah akan menamaikan seorang mukmin di hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, "Laisa bikadzabin man aslaha baina tsnaini faqala khaira." Artinya, bukankah pembohong adalah di antara 2 orang lalu ia berkata baik. Sebagian hak seorang muslim adalah agar kamu bisa menutupi kejelekan sama muslim semuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man satara ala muslimin satara Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah." Artinya, barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kejelekannya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "La yasarun abadan illa satarahullahu yaumal qiyamah." Seseorang tidak menutupin orang melainkan Allah yang menutupin di hari kiamat. Larangan untuk mengintai kejelekan orang lain. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku keluar bersama Umar radhiyallahu anhu. Ketika kami keluar, tampaklah oleh kami sebuah cahaya. Lalu kami mengikutinya dan sampailah kami di sebuah pintu yang terkunci atas sebuah kaum yang memiliki suara keras dan kegaduhan. Lalu Umar memegang tanganku seraya bertanya, 'Apakah kamu mengerti rumah siapakah ini?' Aku menjawab, 'Tidak.' Lalu ia berkata, 'Ini adalah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sedang minum minuman arak, apa pendapatmu?' Aku berkata, 'Aku berpendapat bahwa kita telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tajassasu" dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, janganlah kamu mengintai kejelekan orang lain. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun pulang dan membiarkan mereka. Ini menunjukkan wajibnya kita untuk menutupi dan meninggalkan untuk mengintai kejelekan orang lain. Rasulullah SAW bersabda kepada Muawiyah,
innaka in taba'ta auratin nasi afsidatahum aw kidatufsiduhum. Yang artinya, sesungguhnya jikalau kamu meneliti kejelekan manusia, maka kamu telah merusak mereka atau hampir saja merusak mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya bermaaf-maafan sesama saudara. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang laki-laki yang mendatangi dirinya. Lalu seorang laki-laki itu berkata, orang ini mabuk. Abdullah bin Mas'ud berkata, ciumlah bau mulutnya. Lalu mereka mencium bau mulutnya dan mendapatilah orang itu mabuk. Abdullah bin Mas'ud menahan pemabuk itu sampai pemabuknya hilang. Lalu ia mengambil cambuk dan memecah tempat ikatan cambuk itu. Seraya berkata kepada tukang cambuk, cambuklah, angkatlah tanganmu dan berilah setiap anggota akan haknya. Sang pencambuk pun mencambuk pemabuk itu, dan pada si pemabuk terdapat sebuah mantel atau pakaian yang dipakainya. Setelah pemabuk itu dicambuk, Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa hubunganmu dengan orang ini? Ia berkata, pamannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidakkah kamu ajarkan sopan santun lalu kamu baguskan sopan santunnya? Dan tidakkah kamu menutupi kehormatannya? Sesungguhnya seyogyanya bagi imam apabila had telah sampai kepadanya untuk melaksanakannya. Sesungguhnya Allah menyukai kemaafan, Maha Pemurah. Lalu ia membaca ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi wal ya'fu wal yasfahu, yang artinya dan tidaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Abdullah bin Mas'ud pun bercerita tentang seorang laki-laki yang pertama yang akan dipotong tangannya oleh Rasulullah, bahwa didatangkannya seorang pencuri, lalu Rasulullah SAW memotong tangannya. Lalu seolah-olah Rasulullah SAW menyesal akan perbuatannya. Mereka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa seolah-olah engkau menyesal memotong tangannya? Beliau bersabda, apa yang mencegah aku? Janganlah kamu menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Lalu mereka para sahabat bertanya, mengapa kamu tidak memaafkannya? Beliau bersabda, sesungguhnya seyogyanya bagi penguasa apabila telah sampai kepadanya untuk melaksanakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai kemaafan. Lalu beliau membaca ayat 22 surah An-Nur yang berbunyi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfira lakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya dan tidaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin dimaafkan Allah? Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai kemaafan. Tentang kecukupan dan tata cara memberi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal masyi wa iza sallamu minal qaumi wahidun ajza'ahum. Apabila orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan, dan apabila satu kaum memberi salam, maka ia mencukupi dari mereka. Qatadah pernah berkata, penghormatan orang sebelum kamu adalah sujud, lalu Allah Ta'ala memberikan salam kepada umat ini, dan salam ini merupakan penghormatan penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal masyi wal masyi alal qaidi wal qalilu alal kasiri was saghiru alal kabir. Apabila orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang duduk memberi salam kepada orang yang sedikit, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak, dan orang yang banyak memberi salam kepada anak-anak, dan anak-anak memberi salam kepada orang dewasa. Berjabat tangan juga sunat dengan memberi salam. Dan orang laki-laki datang kepada Rasulullah dan ia berkata, Assalamualaikum. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu 10 kebaikan. Dan kemudian orang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu beliau bersabda, itu 20 kebaikan. Lalu kemudian orang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan beliau bersabda, itu 30 kebaikan. Anas radhiyallahu anhu berjalan melewati anak-anak dan
dia memberi salam kepada anak-anak itu, dan ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan demikian. Tentang larangan memberi salam kepada orang Yahudi. Abu Muslim Al-Khawlana pernah berjalan melewati suatu kaum dan ia tidak memberi salam kepada kaum ini. Dan ia berkata, tidaklah mencegah saya selain saya takut salam saya tidak dijawab oleh mereka dan mereka dikutuk oleh malaikat. Abdul Hamid bin Bahran meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di masjid dan ia memberi isyarat dengan tangannya agar memberi salam, dan Abdul Hamid juga memberi isyarat dengan tangannya untuk menceritakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tabda'ul yahuda wan nasara bisalami idza laqitum ahdahum bitariqi fataru ila adyaki. Artinya, janganlah kamu memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan apabila kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka hendaklah kamu paksa mereka ke jalan yang paling sempit. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sesungguhnya orang yang masuk menghadap Rasulullah, orang Yahudi, dan ia mengatakan Assalamu alaikum, yang artinya mudah-mudahan kematian atasmu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alaikum, yang artinya atasmu juga. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu aku berkata, Bal alaikumus samu walaknat, yang artinya tetapi mudah-mudahan atasmu kematian dan laknat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hei Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai lemah lembut dalam segala sesuatu. Lalu Aisyah berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah aku katakan alaikum, yang artinya atasmu. Tentang penyempurnaan terhadapmu. Al Hasan berkata, berjabat tangan itu menambah kasih sayang. Ibnu juga berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tamamu tuhiyatikum musafahatu, yang artinya kesempurnaan terhadapmu kepada saudaramu adalah berjabat tangan. Tidak mengapa atau diperbolehkan berjabat tangan ataupun mencium tangan seseorang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal muslimina iza taqaya fatasafaha tahatat dunubuhum. Artinya, sesungguhnya orang muslim apabila berjumpa lalu berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya gugur. Dan diriwayatkan bahwa seseorang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan beliau tengah buang air kecil, akan tetapi beliau tidak menjawab salam. Iza laqiya ahadukum akhahu falyakul assalamualaikum warahmatullah. Apabila seseorang berjumpa dengan saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kesejahteraan dan rahmat Allah atasmu. Dan disunatkan bagi orang yang masuk masjid, apabila ia memberi salam, akan tetapi ia tidak menjumpai tempat duduknya, agar tidak pergi ia duduk di belakang barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man rodaan irdihihi kana lahu jibaban minan nar. Barang siapa yang menyanggah atau membela kehormatan saudaranya, maka demikian ia akan menjadi dinding baginya dari api neraka. Abu Darda meriwayatkan bahwasanya seseorang memaki orang lain, sisi Rasulullah SAW. Lalu laki-laki lain menyanggahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, Man hama an hirdi akhihi muslimi fid dunya bahasa Allah Ta'ala lau malaka yaumihi yaumal qiyamati minan nar. Artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan saudara sesama muslim di dunia, maka Allah Ta'ala akan mengutus malaikat yang menjaganya pada hari kiamat dari api neraka. Bab tentang bersin. Rasulullah SAW bertasmid kepada orang bersin, tapi orang lain tidak bertasmid. Lalu beliau bertanya, maka Saraya bersabda, sesungguhnya yang memuji Allah dan kamu hanya diam. Rasulullah SAW bersabda, Yusyam'atu atisu muslimu salasan fajada fawajukam. Artinya, orang muslim yang bersim dibacakan tasmin atau doa 3 kali, kalau lebih adalah pilek.
Rasulullah SAW bersabda, "Man hama atau indahu fasabaqa illa ahdilam yastikho sirota." Artinya, barang siapa yang bersim di sisinya lalu cepat-cepat mengucapkan alhamdulillah, maka ia tidak akan merasa sakit pada lambungnya. Dari Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, yaitu perbuatan keji dan mungkar kepada orang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seseorang izin masuk untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Izinkanlah ia masuk, sesungguhnya sejahat-jahat orang dalam suku adalah ia." Lalu ketika ia masuk, maka beliau bersikap lemah lembut kepadanya dan berbicara kepadanya, sehingga aku menyangka bahwa ia mempunyai kedudukan pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia keluar, maka Aisyah bertanya kepada beliau, "Hai Rasulullah, apa yang kau sabdakan kepada ia sehingga engkau berbicara lemah lembut kepadanya?" Lalu beliau berkata, "Hai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek orang pada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak ia akan meninggalkan manusia karena akan takut akan kejahatannya. Adapun sebagian hak-hak orang muslim adalah menjauhkan diri dari bergaul dengan orang kaya dan agar bergaul dengan orang miskin dan menyayangi anak yatim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumrati miskina." Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Lalu Ubadah bin As-Samit berkata, neraka itu mempunyai 7 pintu, 3 pintu untuk wanita, 3 pintu untuk orang kaya, dan 1 pintu untuk orang fakir miskin. Bab persaudaraan. Sesungguhnya kamu adalah cermin saudara kamu. Maka apabila melihat sesuatu pada saudara kamu, hendaklah kamu menghilangkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qada hajatan fakunna khadamallahu umrah." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka seolah-olah ia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man aqara aina mu'minin aqarallahu ainahi yaumal qiyamah." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan, barang siapa yang menyenangkan mata orang-orang mukmin, maka Allah akan menyenangkan matanya di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man faraja an mu'minin magmumin aw aani madluman ghafarallahu lahu sab'ina wasali." Nanti akad ya. Ulang dari Mang Faraja. "Man faraja an mu'minin magmumin awaani madluman ghafarallahu lahu wasalasan wasab'ina maghfirah." Sesungguhnya barang siapa yang melampangkan orang-orang mukmin atau menolong orang-orang yang teraniaya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan 73 pengampunan. Ma'ruf Al-Khorki pernah berkata, barang siapa yang membaca Allahumma arham ummat Muhammad setiap hari, niscaya Allah akan mencatat ia termasuk dalam wali abdal di riwayat yang lalu. Ali Al-Budail pernah menangis pada suatu hari. Lalu ia ditanyakan, "Mengapa engkau menangis?" Lalu ia menjawab, "Saya menangis melihat orang-orang yang menganiaya diriku." Lalu ia berdiri di hadapan Allah. Lalu ditanyakan ia, "Mengapa ia menganiaya?" Lalu ia tidak mempunyai alasan. Sebagian hak orang muslim adalah menjenguk orang muslim yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan kesusahan terlebih dahulu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apabila seseorang sakit perutnya, maka
mintalah kepada istrinya sedikit dari mas kawinnya, lalu membelikannya madu dan meminum dengan air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyadatul maridi ba'da salasin faqu naqatin." Yang artinya, menjenguk orang sakit setelah 3 hari seperti memerah air susu unta tepat waktu. Lalu Ibnu Abbas berkata, menjenguk orang sakit adalah sekali sunnah baginya. Dan apabila melebihi dari sekali, ia adalah nafilah, yaitu tambahan. Rasulullah SAW pernah bersabda lagi, "Agibbu fil 'adati wa arabi'u fiha." Jarang-jaranglah menjenguk orang sakit dan datanglah pada hari yang keempat. Kita sebagian orang muslim harus mengantarkan jenazah kaum musliminnya ke kuburan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta tudfana falahu qiratani." Barang siapa yang mengantarkan jenazah, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa yang berdiri sampai jenazah dikebumikan, maka baginya 2 qirat. Dalam suatu khabar, 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud besarnya. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Ma ra'aitu manzaran illa wal qabaru afza'u minhu." Yang artinya, tidaklah aku melihat pemandangan melainkan kuburan ialah lebih buruk daripadanya. Lalu Umar radhiyallahu anha berdiri di atas kuburan. Ia menangis sampai janggutnya basah. Dan ia berkata, dan ia pernah mendengar Rasulullah bersabda yang berbunyi, "Innal qabaru awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru fa illam yanju minhu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu." Yang artinya, kuburan ialah tempat pertamanya akhirat. Apabila pemilik kuburannya ini selamat, maka mudahlah untuk seterusnya. Dan apabila pemilik kuburnya ini berat, maka berat jugalah untuk seterusnya. Bab tentang adab kepada orang yang meninggal. Ibrahim Az-Zayyat pernah melihat suatu kaum menaruh belas kasihan kepada orang yang meninggal. Lalu ia berkata, "Kalau kalian menaruh belas kasihan kepada dirimu, maka itu lebih utama. Karena orang yang meninggal dunia itu selamat dari 3 bencana, yaitu muka malaikat pencabut nyawa, ia telah melihat dan merasakan pahitnya kematian. Ia telah merasakan dan ketakutan al-khatimah, akhir ayat, dan ia telah aman." Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatun fayarji'u itnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Artinya, 3 perkara mengikuti mayat, yang 2 pulang dan yang 1 ikut atau tinggal, yaitu ia diikuti keluarga, hartanya dan amal perbuatannya. Lalu keluarga dan hartanya pulang dan amal perbuatannya tetap tinggal atau ikut. Hatim Al-Asam berkata, Barang siapa melewati kuburan, lalu ia tidak berpikir bagi dirinya untuk berdoa bagi mereka, maka ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mereka. Sufyan berkata, barang siapa memperbanyak mengingat kuburan, maka ia akan menjumpainya sebagai taman dari surga. Dan barang siapa lalai terhadap mengingat kuburan, maka ia akan menjumpainya sebagai lubang dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min lailatin illa wa yunadi munadin ya ahlal kuburi man taqbituna qalu naqbitu ahlal masajid li annahum yasumuna wala nasumu yusalluna wala nusalli wa yadhkuruna Allah wala nadhkuru." Artinya, tiada suatu malam selain satu penyuruh menyuruh, "Wahai penghuni kuburan, apakah yang kamu irikan? Apakah yang kalian irikan?" Lalu mereka berkata, "Kami iri kepada penghuni masjid, karena mereka berpuasa sedangkan kami tidak berpuasa. Mereka melakukan sholat sedangkan kami tidak melakukan sholat. Mereka mengingat Allah sedangkan kami tidak mengingatnya." Arabi bin Hashim telah menggali kuburan di dalam rumahnya. Lalu ketika ia sedang merasakan kekerasan dalam hatinya, maka ia akan masuk ke dalam, berbaring dan berdiam. Lalu berkata, "Rabbi raji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu." Artinya, wahai penghuni kuburan, wahai Tuhanku,
Kembalikanlah aku hidup, agar aku dapat melakukan perbuatan yang soleh dan apa yang aku tinggalkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Lalu ia berkata lagi kepada dirinya sendiri, "Hai Robi, kamu telah dikembalikan, maka beramallah sekarang sebelum kamu kembali lagi." Adab orang yang bertakziah ialah merendahkan diri, menampakkan kesusahan, sedikit berbicara, dan meninggalkan tersenyum. Adab orang yang mengantarkan jenazah ialah tetapnya khusyuk, tidak berbicara, memperhatikan mayit, berpikir kepada kematian, dan siap-siap kepada kematian, dan berjalan di depan jenazah dengan mendekatinya. Mempercepat membuat jenazah ialah sunnah. Inilah sejumlah adab pergaulan bermacam-macam manusia. Kesimpulan kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 dari halaman 1 sampai 76. Kitab tata kesopanan, kasih sayang, persaudaraan dan persahabatan antar segala jenis manusia. Senyum bang, Jadi pelajaran yang bisa kalian ambil dari potongan-potongan hadis yang kami sampaikan tadi, kita itu harus menjaga tali persaudaraan sesama muslim, harus saling mengasihi, menepati janji, menjaga hubungan pertetanggaan, menyayangi anak yatim, memaafkan satu sama lain, menutupi aib, menjaga kehormatan sesama muslim, tidak melakukan perbuatan keji, tidak menyakiti hati orang lain, dan perbuatan terpuji lainnya. Kita juga harus peduli dengan sesama muslim, seperti menjenguk orang sakit, saling berjabat tangan apabila berjumpa dan mengucapkan salam. Itu juga termasuk peduli dengan sesama muslim. Bahkan apabila ada tetangga, saudara, atau orang yang kita kenal meninggal dunia, kita harus peduli dengannya, seperti mendoakan atau mengikuti fardu kifayahnya. Apabila kita telah mengikuti dan menjauhi apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agama Islam, maka kita sudah termasuk muslim yang taat dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Ini pesan dari kami anak 3 MTS untuk para penonton. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Wassalamualaikum